Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika. Bersama saya Selamat Riyadi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi transformasi geometri, yaitu bagian 3 terkait rotasi atau perputaran. Apa sih rotasi itu? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan cara memutar titik tersebut sejauh besar sudut tertentu terhadap titik pusat tertentu. Nah, suatu perputaran ditentukan oleh pusat, besar, dan arah sudutnya. Searah dengan arah jarum jam adalah arah negatif, sedangkan berlawanan dengan arah jarum jam adalah arah positif. Pada video ini kita akan mempelajari dua macam rotasi, yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan rotasi terhadap pusat tertentu titik M, A, B. Tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan update materi terbaru dari channel ini. Ya, kita mulai dari materi pertama, yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Misalkan dalam koordinat Kartesius ini terdapat titik A, X, Y. Anggaplah titik A, X, Y itu berada di titik ini. Ini pusat O. Oke. Ini adalah titik A, X, Y, kemudian dirotasi dengan besar rotasi sudut alfa berlawanan arah jarum jam. Kita rotasi berlawanan arah jarum jam. Dan titiknya, misalkan bayangannya ada di titik. Ada di titik sini, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Ini adalah sudut rotasinya sebesar alfa. Oke. Nah, misalkan titik ini adalah titik P, kemudian ini titik Q ya. Maka jarak dari O ke P, ini jaraknya adalah X. Dan jarak dari O ke Q, ini jaraknya adalah X aksen. Kemudian panjang ini, PA itu Y. Kemudian Q, A aksen. Ini panjangnya adalah Y aksen. Sedangkan ini, OA ini kita misalkan panjangnya R. Kemudian yang O aksen juga pasti R karena rotasi. Sekarang kita akan turunkan rumus rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Nah, cara penulisan rotasi itu seperti ini. Misalkan ada titik A, X, Y. R ini adalah rotasi dengan pusat O dan besar sudut putarannya adalah alfa. Ini ya nulisnya.
menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita akan mencari X aksen, Y aksennya. Kita akan menurunkan rumusnya menggunakan trigonometri ya. Nah, misalkan ini sudut ini adalah alfa, kemudian sudut yang ini adalah sudut beta. Kalau kita perhatikan segitiga OAB, segitiga yang ini ya, yang bawah. Kalau kita perhatikan segitiga OAB, sin beta, ini ya, itu adalah Y per R, depan bagi miring. Kemudian cos beta, yaitu samping bagi miring, X per R. Sehingga ini kalau kita ubah menjadi Y sama dengan R sin beta. Kemudian yang ini, X-nya adalah R cos beta. Nah, ini adalah koordinat polar namanya ya. X, Y atau R cos beta, R sin beta. Langkah berikutnya, yaitu sekarang kita mencari X aksen, Y aksennya. Kita berpindah sekarang ke segitiga O, Q, A aksen. Segitiga O, Q, A aksen. Nah, sekarang untuk sudutnya yang kita pakai adalah alfa plus beta. Kalau kita mencari sin alfa tambah beta, ya, sudut yang ini, sudut ini besarnya alfa tambah beta. Kalau kita mencari sinnya, maka sinnya adalah depan bagi miring, yaitu Y aksen per R. Ya. Kalau cos alfa tambah beta, X aksen per R. Nah, sekarang kita uraikan ini dengan menggunakan jumlah dua sudut. Kalau di IPA ini sudah dipelajari di matematika peminatan, kalau IPS sepertinya belum ya, karena ini dipelajari khusus untuk IPA di matematika peminatan. Sekarang kita uraikan ini. Kita ubah dulu bentuknya menjadi Y aksen sama dengan R kali sin alfa tambah beta. Sedangkan ini X aksen sama dengan R kali cos alfa tambah beta. Kita uraikan yang ini dulu, yang sin alfa tambah beta. Jadi Y aksen sama dengan R kali sin alfa tambah beta, itu adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, satukan sekarang dengan R-nya. Jadi R, kita satukan R ini dengan cos ya, biar mengarah ke sini. Jadi R cos beta sin alfa ditambah R sin beta, ya.
supaya mengarah ke sini ya. Jadi langsung R sin beta cos alpha. Jadi Y aksen itu adalah R cos beta. R cos beta itu adalah X. Jadi X sin alpha tambah R sin beta itu adalah Y cos alpha. Nah, ini adalah Y aksennya. Sekarang kita menguraikan yang cos alpha tambah beta. Kita tulis di sini aja ya. X aksen itu adalah R yang ini ya, kita uraikan. Cos alpha tambah beta itu rumusnya yaitu cos alpha cos beta min sin alpha sin beta. Ya. Jadi ini kita uraikan, kita gabung R cos beta, kemudian cos alpha, min R sin beta, sin alpha. Jadi X aksen R cos beta itu adalah X cos alpha, min R sin beta adalah Y sin alpha. Nah, ini adalah X aksennya. Nah, supaya mudah diingat, kita akan susun ini dalam bentuk matrik. Maka kita tulis di sini X aksen, Y aksen sama dengan ini adalah persamaannya. Jadi kita susun seperti kita membuat persamaan pada matrik. Jadi cos alpha min sin alpha-nya kita tulis di sini. Cos alpha min sin alpha. Kemudian di sini sin alpha yang Y ya. Kemudian di sini adalah cos alpha dikali dengan variabelnya yaitu X, Y. Nah, ini adalah rumus rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Nah, cara menghafalnya mudah ya. Jadi di sini cos, secara diagonal, kemudian di sini juga sin, sama. Hanya saja di sini negatif satunya. Nah, bagaimana kalau titik pusatnya bukan di titik O 0,0, tapi di titik tertentu, misalnya M, A, B. Nah, sekarang itu yang akan kita bahas, bagaimana kita menurunkan rumus rotasi terhadap titik pusat M, A, B. Sekarang kita pindah ke bagian B, yaitu rotasi terhadap titik pusat M, A, B. Misalkan titik pusat rotasinya berada di titik ini. Anggaplah titik ini adalah titik M, A, B. Kemudian kita akan merotasi suatu titik. Misalnya ini adalah titik A dengan koordinat X, Y. Dengan rotasi berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi alfa derajat. Misalkan bayangannya berada di titik ini, yaitu titik A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk menentukan rumus rotasi terhadap titik pusat M, A, B, caranya yaitu kita harus memaksa rotasi ini supaya
titik pusatnya 0,0 karena rotasi dengan titik pusat 0,0 sudah kita temukan rumusnya tadi. Nah, titik pusatnya ini kita akan translasikan atau kita geser ke titik pusat O 0,0. Jadi ini kita geser. Otomatis titik A, X, Y-nya juga akan ikut bergeser. Ini juga A aksennya juga akan ikut. Nah, kalau kita geser sekarang maka titik pusatnya ada di sini sekarang, yaitu di titik pusat ini di titik O. Dan ini adalah titik A-nya. Kemudian titik A aksennya ada di titik ini. Dengan sudut alfa derajat. Nah, kalau titik A, B ini digeser ke titik pusat O 0,0, maka titik X, Y sekarang koordinatnya adalah X min A. Karena ini kita geser yang awalnya ini panjangnya X ya. Maka kalau kita geser sejauh A, maka koordinatnya sekarang yaitu X min A, Y min B. Begitu juga dengan X aksen, Y aksen. Jadi dia akan bergeser juga. Maka koordinatnya di sini adalah X aksen min A, Y aksen min B. Nah, kalau titik pusatnya sudah berada di titik O 0,0, maka rumus yang kita gunakan yaitu rumus yang sudah kita temukan pada rotasi terhadap titik pusat O. Nah, berarti rumusnya yaitu X aksen min A, yang ini ya, bayangannya, Y aksen min B, ini sama dengan cos alpha min sin alpha, di sini sin alpha, cos alpha, maka di sini X min A, Y min B. Ini kita bisa sederhanakan lagi, yaitu dengan kita memindahkan AB-nya ke ruas kanan. Ya, kita tulis di sini aja. Jadi rumus rotasi pusat A, B itu menjadi X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha, cos alpha, sini X min A, Y min B. Yang ini sekarang berada di ruas kanan, maka tambah A, B. Nah, ini adalah rumus rotasi terhadap titik pusat A, B. Nah, rumus rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan pusat MA, B sudah kita dapatkan. Sekarang kita pindah ke contoh soal terkait materi rotasi ini.
Nah, ini beberapa contoh soal yang akan kita bahas di video ini. Itu ada 4 soal. Soal pertama, tentukan bayangan titik P 3,5 jika diputar sebesar 90 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam dan berpusat di titik O 0,0. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu arahnya, berarti sudutnya nanti positif. Dan pusatnya adalah O 0,0. Jadi, sini kita akan merotasi titik P 3,5 yang berpusat di titik O 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat. Yang akan kita cari yaitu P aksennya berada di titik berapa. Kita langsung masukkan saja ke rumus. Jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan cos 90 derajat, sini min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. 3, 5. Cos 90, 0 ya. Sedangkan sin 90 itu 1, berarti negatif 1. Di sini 1, di sini 0, 3, 5. Sekarang kita kalikan. 0 kali 3, 0 ditambah min 1 kali 5. Di min 5. Kemudian ini 1 kali 3 ditambah 0 kali 5, berarti 3. Maka kita dapatkan bayangan P aksen yaitu min 5,3. Oke. Nomor 2, tentukan bayangan titik P 2,6. Jadi titik P 2,6 kita rotasikan dengan pusat O dan titik putar negatif dan sudut putar negatif 30 derajat. Maka P aksennya berapa? X aksen, Y aksen itu sama dengan cos negatif 30 derajat karena searah dengan jarum jam ya. Min sin negatif 30 derajat sin negatif 30 derajat cos negatif 30 derajat. X 2,26. Cos 30 itu setengah akar 3. Sama juga dengan cos negatif 30, karena cos negatif 30 ini berada di kuadran 4. Nilai cos di kuadran keempat yaitu positif. Jadi cos 30 sama dengan cos negatif 30, yaitu setengah akar 3. Kemudian sin 30 itu setengah ya. Sin min 30 berarti min setengah, karena ada min di sini berarti positif. Nah, yang ini sin min 30, ini min setengah, kemudian cos 30 setengah akar 3.
dikali 2, 6. Kita kalikan dengan perkalian matrik. Setengah akar 3 kali 2, berarti akar 3 ya. Ditambah dengan setengah kali 6, 3. Yang bawahnya min setengah kali 2, min 1, tambah setengah akar 3 kali 6, berarti 3 akar 3. Nah, ini jawabannya. Jadi, titik P aksennya yaitu akar 3 tambah 3, min 1 tambah 3 akar 3. Nah, ini untuk jawaban nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini yaitu titik pusatnya di 4,1 ya. Berarti kita gunakan rumus dengan pusat MA, B. Dan sudut putarnya 90 derajat dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, jadi untuk nomor 3, titik A 3,2 ini kita rotasikan dengan pusat M dan sudut 90 derajat. Menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kita langsung masukkan ke rumus. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan cos 90. Cos 90 itu 0 ya. Min sin 90. Min sin 90 itu adalah min 1. Kemudian sin 90. Sin 90 itu 1. Kemudian cos 90 itu 0. Nah, jadi matriknya kalau dia sudut 90 itu 0, min 1, 1, 0 ya. Dengan titik yang dirotasikan yaitu 3,2 dan pusatnya adalah 4,1. Jadi kita kurangi pusatnya di sini. 3 kurangi 4, 2 kurangi 1. Ditambah dengan pusatnya yaitu 4, 1. Jadi kita sederhanakan yang ini. Jadi 0, min 1, 1, 0. Ini menjadi min 1, 1, tambah 4, 1. Kita kalikan 0 kali min 1, 0 tambah min 1 kali 1, berarti min 1. Ini 1 kali min 1, min 1 juga. Tambah 0 kali 1, 0 ya. Udah ini, min 1 ditambah dengan 4, 1. Jadi hasilnya min 1 tambah 4, itu 3. Min 1 tambah 1, 0. Jadi, titik koordinatnya yaitu 3,0. Jadi A aksennya yaitu 3,0. Oke. Jadi sekarang kita pindah ke nomor 4. Nah, kalau kurva sama caranya dengan materi-materi transformasi geometri sebelumnya. Jadi untuk titik yang kita rotasikan itu kita misalkan sebagai titik A, X, Y. Kita rotasikan terhadap titik pusat M 1, min 2
dengan arah berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi positif ya. Sudutnya adalah 90 derajat. Ini nanti menghasilkan bayangan aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini kita buat dalam bentuk persamaan. Kita tulis dulu X aksen, Y aksen sama dengan, ingat ya matrik rotasi 90 derajat yang tadi pada nomor 3 dan nomor 1. Itu cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, tapi karena dia min sin maka min 1, di sini 1, 0. Dengan titik yang kita rotasikan yaitu X, Y ya. Di sini X, Y, kita kurangi titik pusatnya. Itu 1, min 2. Di X min 1, X tambah Y tambah 2. Ditambah dengan 1, min 2. Sekarang kita kalikan matriknya ini. Jadi X aksen, Y aksen. Kita kalikan, ini 0 ya, berarti kita tinggal kalikan yang bawah aja. Min Y min 2. Kemudian ini berarti yang ini kali dengan yang atas saja. 1 kali X min 1. Tambah 1 min 2. Jadi X aksen, Y aksen. Min Y, min 2 tambah 1. Berarti min 1. X min 1, min 2 berarti min 3. Jadi X aksennya itu adalah min Y min 1, Y aksennya adalah X min 3. Sekarang ini kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan X aksen. Ini kita ubah. Jadi kita ubah ya. Di X aksennya itu adalah min Y min 1, maka Y-nya adalah min X aksen min 1. Kemudian yang Y aksen itu adalah X min 3, maka X-nya adalah Y aksen plus 3. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan kurvanya. Kita substitusi ke sini. Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 2. Kita ganti Y-nya dengan aksen. Ini aksen tadi. Ini Y-nya min X aksen min 1 sama dengan X-nya adalah Y aksen tambah 3. Y aksen tambah 3 kuadrat min 2 kali Y aksen tambah 3 tambah 2. Ini menjadi min X aksen min 1. Ini uraikan jadi Y aksen kuadrat tambah 6 kali Y aksen tambah 9 min 2 Y aksen tambah min 6 ya. Tambah 2. Nah, sekarang kita biarkan X-nya di ruas kiri ya. Kemudian Y-nya kita taruh di ruas kanan semua. Min X aksen sama dengan
Y aksen kuadrat tambah 6Y min 2Y berarti 4Y aksen. Sembilan kurangi 6 tambah 2 tambah 1. Itu tambah 6. Nah, sekarang aksennya kita positifkan. Maka ini nanti jadi negatif. Kita langsung aja ke hasil akhirnya, berarti bayangannya yaitu X sama dengan min Y kuadrat min 4Y min 6. Jadi bayangan dari Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 2 adalah ini. X sama dengan min Y kuadrat min 4Y min 6. Oke, sampai sini aja. Ya, cukup sekian untuk materi rotasi ya. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.